Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel Sabana Pade. Jadi ini kita ulas agak pedas-pedas sedikit lah, tapi enak untuk kita makan. Itulah istilahnya. Jadi kebetulan saya ini ada buat judul untuk channel saya ini. Judulnya saya bikin sendiri, yaitu Indonesia negara yang paling dicintai oleh virus corona. Nah, inilah judul yang saya buat. Nah, mengapa itu saya katakan? Karena sampai sekarang virus corona ini masih betah tinggal di negara kita, masih nyaman dia tinggal di negara kita. Nah, dia terus mengganggu kehidupan penduduk negara Indonesia ini. Jadi mengapa itu sebetulnya terjadi? Jadi coba kita agak flashback sedikit ke belakang, flashback lah. Kita ceritalah yang dulu. Mengapa virus ini sampai terjadi di negara kita. Nah, kita masih ingat virus ini terjadikan di kota Wuhan, Cina waktu itu. Nah, pas masuk di kota Wuhan, pemerintah Cina langsung ingin membunuh virus ini. Nah, dia lakukanlah waktu itu dengan dia lockdown lah kota Wuhan waktu itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya virus ini takut sendirilah kalau saya istilahkan. Nah, dia berangkatlah melalang buana. Itulah saya silakan. Nah, akhirnya sampailah, singgahlah dia di negara kita. Nah, di mana dia singgah waktu itu? Karena virus ini begitu pintar sekali, maka dia carilah kota yang begitu banyak penduduknya. Nah, siapa lagi kalau bukan Jakarta? Karena Jakarta itu berkumpul lah semua suku bangsa ada di Jakarta itu. Nah, di sanalah virus ini bersemayam. Akhirnya apa? Gubernur Jakarta waktu itu cepat dia tanggap waktu itu. Nah, bahwa virus ini adalah sangat berbahaya. Nah, dia rencanakanlah untuk melockdown kota Jakarta waktu itu. Dan itu pun waktu itu didukung oleh seorang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat tidak mau, tak setujulah atas usulan dari Anies Baswedan tadi. Nah, maka pemerintah pusat dia bikinlah kebijakan waktu itu. Nah, inilah yang membuat permasalahannya. Yang saya katakan, virus corona ini seperti dibuai-buai sayang di negara kita ini. Nah, dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan waktu itu. Nah, saya sempat mengatakan kebijakannya seperti bikin sinetron pakai episode. Nah, saya masih ingat apa episode yang pertama waktu itu. Nah, itu yang namanya PSBB. Nah, tidak selesai. Lanjut ke episode yang kedua, yaitu PPKM. Terus berlanjut, masuklah episode yang ketiga, yang namanya PPKM darurat waktu itu. Nah, lanjut lagi lah, masuklah episode yang keempat. Nah, itulah yang namanya PPKM level 4. Sampai sekarang belum berakhir ini episodenya. Nah, 4, 3, 2, 1. Nah, sebetulnya memasuki tahun 2022 ini itu sudah mulai landai. Saya silakan. Nah, malah daerah sudah masuk ke level 1. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tiada angin, tiada hujan. Pemerintah langsung
membuat pernyataan bahwa telah terjadi lagi lonjakan COVID-19, ditambah lagi dengan akan datangnya satu virus lagi, yaitu yang bernama Omicron. Nah, inilah yang membuat rakyat sudah mulai panik lagi nih. Nah, sebetulnya rakyat sudah mulai nggak panik, rakyat sudah mulai happy sebetulnya nih, karena virus ini sudah melandai. Vaksin sudah jalan sebetulnya. Jadi rakyat sebetulnya sudah menganggap virus ini sudah nggak ada lagi. Tapi karena tiba-tiba pemerintah mengatakan bahwa virus ini sudah ada lonjakan lagi, nah ditambah dengan Omicron ini, nah inilah yang sebetulnya bikin masalah lagi. Nah, pemerintah sudah mulai menyediakan tempat-tempat isolasi. Ini yang menjadi masalah. Nah, yang menjadi aneh lagi adalah apa? Kita kan mulai tatap muka belajar bagi anak-anak sekolah. Karena nggak ada masalah sebetulnya, sudah sampai 2 bulan nggak ada masalah. Anak-anak sekolah belajar, mereka happy, gembira, orang tua mengantarkan gembira, mereka tetap pakai prokes, happy saja, nggak ada masalah. Sudah sampai 2 bulan nggak ada kasus yang saya dengar. Rumah sakit pun sudah sepi, nggak ada lagi yang saya dengar. Nah, inilah permasalahannya lagi. Tiba-tiba pemerintah sudah mulai lagi ini. Dia lakukanlah tes COVID di sekolah lagi. Nah, ada yang terpapar. Nah, apa akhirnya? Sekolah udah tutup lagi. Kalau saya pikiran bodoh saja sebetulnya ini, kalaulah sekolah ini dibiarkan sajalah sekolah terus, jangan dites lagi anak-anak PCR apa, yang penting tetap menjaga prokes, tak ada masalah sebetulnya ini. Jadi inilah yang saya katakan, jadi virus ini betul-betul si corona ini betul-betul dibuai-buai sayang di negara kita ini, di anak emaskan betul-betul. Nah, akhirnya akibatnya apa? Akibatnya lagi mengganggu terutama pikiran masyarakat. Inilah masyarakat sudah mulai cemas ini lagi. Kenapa? Ini kita sudah masuk level 3 lagi. Nah, kalau sudah masuk level 3, pemerintah sudah mengatakan puncak Omicron ini terjadi Februari awal Maret. Nah, bisa-bisa lagi Kemenak, salah satu lagi Kemenak, Kementerian Agama ini saya katakan sudah mulai membuat surat edaran salat di masjid berjarak-jarak. Ya, sudah banyak lah aturan-aturan yang mulai keluar. Nah, inilah yang membuat masyarakat kita lagi mulai lagi nih sengsara lagi. Nah, besok ini kalaulah sempat ini betul prediksi pemerintah puncaknya di bulan Maret, akhirnya main lagi episode ini lagi, berlanjutlah lagi episode PPKM level 4 ini, tentu dengan penyekatan seperti tahun-tahun yang kemarin. Lebaran dilarang mudik. Nah, inilah yang ditakutkan oleh masyarakat. Tapi saya sebetulnya sudah sering mendengar pembicaraan masyarakat bawah. Nah, ada yang mengatakan mereka tidak percaya lagi. Jadi apapun yang dibuat pemerintah nanti mereka mungkin tak akan percaya lagi. Itulah pendapat itulah ada yang saya dengar. Nah, itulah yang nanti yang saya cemaskan. Kalaulah kebijakan ini salah lagi dibikin pemerintah, dia bikin lagi PPKM, penyekatan seperti yang tahun-tahun dulu. Nah, akhirnya apa yang terjadi nanti? Masyarakat sudah bosan, ya. Masyarakat sudah tak mau lagi yang seperti dulu. Apa yang saya takutkan? Ada yang saya takutkan ini. Sebagai warga negara, saya berhak untuk mengatakan kepada pemerintah, sebagai warga negara ini saya hati-hatilah. Hati-hati pemerintah, sebab kalaulah rakyat
sudah mulai tak percaya lagi kepada pemerintah, kata dia hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah pemerintah harus cepat nih antisipasi hal-hal begini. Ya. Cepatlah. Bunuh langsunglah virus corona ini lagi. Jangan lagi mengganggu pikiran. Ini pikiran masyarakat ini yang sebetulnya yang menjadi masalah betul sekarang ini. Terutama masalah ekonomi. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah, terutama pemerintah Pak Jokowi ini. Sebab kalau ini terus saja dan masyarakat tidak percaya lagi hal seperti gini, nah ada yang saya takutkan satu. Apa itu? Pernyataan dari seorang ekonom terkenal Faisal Basri mungkin ada kenyataannya. Apa yang dikatakan oleh beliau waktu itu? Pemerintah Jokowi akan ambruk secara moral menjelang tahun 2024. Kalaulah kebijakan terutama pandemi ini salah dan tidak diterima oleh masyarakat banyak. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ini cuma manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.